Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Jadi hari ini spesial, yaitu bulan baru yang kalau tepatnya di hitungan langit itu adalah sekitar pukul 8 lebih 15 menit ya. Tepat matahari dan bulan bersama, dan dia berada di Cancer. Kemarin saya sudah mulai menyebutkan adalah bagaimana kita mulai merencanakan sesuatu yang bisa memberikan rasa aman, nyaman, tentram, damai di dalam tempat yang privacy, di mana kita bisa merasa menjadi diri sendiri. Itu yang utama. Dan kalau kita lihat penggambarannya di sini, dia di 18 derajat. Di situ ada Mars di hampir 18 derajat, 17,37 itu kan kalau dibulatkan 18 juga. Dan Venus ada di 16 derajat. Jadi dia namanya semi sextile kalau di dalam ini transitnya. Bulan, matahari, Venus, Mars, walaupun dia tidak ada garisnya, tapi dia berada di derajat yang sama. Dan di sini kita lihat juga Saturnus, walaupun garisnya tipis di sini, tetapi dia juga membuat oposisi dengan Mars dan Venus, artinya dia quincunx dengan matahari dan bulan. Sorry, saya bicara teknis karena saya sedang mengolah. Kemudian kita lihat yang juga kira-kira berada di derajat itu adalah Uranus. Nah, ini kan artinya ketika kita ingin mulai sesuatu yang baru, kita punya pilihan untuk mengambil energi perubahan yang memungkinkan lebih dari satu pihak berpengaruh pada kita untuk menentukan jalan kita ke depan. Dan di sini juga kadang-kadang kita lupa bahwa sesuatu yang baru itu tetap berada di dalam pengawasan, dan kalau kita salah melangkah, kita mungkin juga harus menerima semua konsekuensinya. Tapi pada saat ini inovasi atau sesuatu yang baru tampaknya lebih menarik daripada mengikuti hal yang sudah biasa kita lakukan. Karena semua konsekuensi mungkin baru bisa dilihat nanti setelah semuanya dicoba. Dan kita dalam situasi di mana butuh sekali untuk mendapatkan privasi atau rumah atau kamar buat beberapa. Tetapi ini yang intinya adalah untuk di dalam diri kita, yang memungkinkan kita bisa mengekspresikan lebih dari satu aspek dalam kehidupan kita. Oke, kalimatnya agak belibet, tapi intinya adalah kita punya kehidupan yang cukup kompleks, rumit, lebih dari satu yang kita sedang urus sekarang. Apalagi kalau kita melihat situasi sekarang, di situasinya di lingkungan kita, kita sedang kembali lagi ke mungkin di awal bulan Maret tahun 2020 lalu, ketika kita harus, terutama Jawa dan Bali, dan saya ada di Jawa, di Jakarta, sehingga terasa sekali bahwa kayak deja vu gitu ya, deja vu, dan saya butuh untuk privacy lagi, tapi semua yang kita sudah pernah mengalami, tapi kita harus melakukannya sekarang lebih baik. Tetapi kita yakin bahwa ini adalah hal yang harus kita lakukan terkait dengan rumah, something like that. Sorry kalau belibet, tapi kayaknya memang itu yang harus kita perhatikan sekarang. Kayaknya saya perlu untuk melihat Rumi, satu kartu dari Rumi hari Sabtu. Victory of Maryam. Kita tahu ya siapa Maryam, ibundanya Nabi Isa atau Yesus. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tuh sudah lebih dari cukup. Kita itu tanda petik dewi lah, dewi, karena ini contohnya Maryam. Dewi itu artinya adalah orang yang mulia. Dan memang Maryam adalah
perempuan yang sangat mulia, lahir memang didedikasikan oleh orang tuanya hanya untuk serve the God, ya, dididik secara disiplin untuk hal tersebut, dan dia dengan sepenuh hati memberikan jiwa dan raganya untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, karena ayahnya dia juga nabi kan. Jadi memang arahnya udah spiritualitas. Tapi dia karena begitu spesifiknya, kita bayangkan anak kecil yang tumbuh di tempat yang sendiri, terisolasi dari banyak orang lain. Dia menginginkan hal yang sama dengan banyak orang yang biasa aja gitu kan. Tapi memang dia punya tujuan hidup yang berbeda, bukan berarti orang tuanya mengungkung, karena sepertinya ini memang juga udah satu perjanjian ya, memang untuk didedikasikan, ada tugas mulia yang harus diemban oleh Maryam. Dari kecil pun orang tuanya sudah tahu. Nah, sebagai anak, sebagai orang yang tumbuh besar, dia juga ingin menjadi orang normal yang lainnya, dan dia juga tidak steril dari bisa melihat lingkungan itu punya aturan yang beda, dan apa yang dia rasakan tentu saja dia sangat ingin menjadi bagian dari mereka. Dan mungkin juga orang kemudian karena Maryam itu sendiri dan mereka banyak, mereka punya kesempatan untuk merendahkan tanda petik atau mengatakan sesuatu yang kemudian punya akibat merendahkan perasaannya Maryam. Itu. Jadi kenapa hal itu terjadi? Karena itulah sosial, karena itulah dunia kita, komunitas orang. Bahwa kadang-kadang kita takut pada kebanyakan orang yang sebenarnya kita itu makhluk yang lebih mulia, tetapi kita tidak bisa menemukan pengakuan dari lingkungan karena rumusnya yang dipakai juga beda. Jadi di sini kenapa dia harus takut kepada orang yang berada di luar, sementara dia itu udah menjadi orang yang paling kuat. Jadi kalau saya melihat ini adalah penggambaran dari situasi tersebut. Ya, jadi kembali lagi sebenarnya terisolasi ya, Maryam itu terisolasi, tapi itu bukan berarti dia lonely, enggak, karena dia sedang melaksanakan tugas mulia. Jadi kayaknya mungkin itu pesan yang ingin disampaikan hari ini ketika bulan baru di Cancer, dimana kita diminta untuk kembali menjadi diri kita sendiri apa adanya, bahwa setiap orang punya misi yang beda. Saya belum melihat 3 ini ya, memiliki misi yang beda, dan itu yang menjadi utama, dan kita tidak harus blending dengan semua orang di lingkungan. Buat beberapa orang itu udah bukan satu pertanyaan lagi ya, enggak, karena memang punya misi khusus, dan di antara kita barangkali juga ada yang punya misi tertentu, kita nggak tahu apa, dan itu sangat personal, dan tidak ada yang tahu atau bisa menduga sampai biasanya sudah terjadi, baru kita paham bahwa kita sebenarnya hidup di sini tengah melaksanakan misi yang diperintahkan kepada kita. Tetapi kita kan bentuknya tidak dalam lini komando seperti itu, enggak, kita menjalaninya, kita merasakan semuanya, baru kemudian kita menarik kesimpulan, mencoba belajar dari pengalaman kita. Kayaknya seperti itu yang ingin disampaikan. Nah, jadi ini juga hampir sama dari 3 kartu. Saya baru melihat bahwa sebenarnya itu adalah gift. Jadi semua talenta kita itu kan adalah gift, ya, hadiah. Kalau bahasa Inggris jelas itu gift, memang hadiah. Kita punya kelebihan sendiri. Memang kita setidaknya punya jalan yang berbeda, walaupun itu masih belum terlihat, bentuknya masih tersembunyi, karena kita baru tahu kalau kita sudah mengalaminya. Namun demikian, ini terserah kita, apakah kita ingin memendam gift tersebut, hadiah tersebut, atau kita membuatnya terlihat dan memancarkan cahaya, dalam arti kalau cahaya ini adalah punya manfaat langsung pada kemanusiaan. Jadi sepertinya ini, kalau saya lihat ini bahasannya lebih spiritual ya. Jadi kalau kita lihat
kenapa sih kita harus kembali ke diri kita sendiri? Karena kayaknya memang kita perlu untuk menemukan kenapa kita harus mengalami semua itu. Kita kayak ditanya, jadi misi kamu apa? Untuk apa? Nah, kadang-kadang ketika kita diberi masalah tersebut tuh kita denial, nggak bisa terima, dan kita keep kicking and screaming gitu loh. Jadi kita nggak terima. Kicking and screaming tuh artinya kita disuruh ini nggak mau, apa-apa disuruh apa nggak mau gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Maryam kan kebalikannya dia, kebalikannya. Tapi kita udah nggak tahu, pokoknya kita lawan semua yang diberikan kita nggak mau terima. Dan challenge-nya adalah kita kemudian jadi seperti memusuhi dunia. Advice-nya adalah teacher belief system knowledge conscious responsibility. Jadi kalau menurut saya advice-nya adalah memang harus ada yang bisa membawa ke jalan tadi yang misi utamanya yang kita deny, yang kita tolak mentah-mentah. Sepertinya itu. Dan semua orang yang mampu menemukan lagi jalannya itu biasanya memang selalu ada pembimbing. Dari mana datangnya pembimbing? Nobody knows. Ya, itu adalah rezeki. Artinya memang kalau kita ingin dibimbing selalu ada yang bisa membantu, dan tidak harus dalam bentuk yang spiritual yang kita harus nemuin sendiri. Enggak, kadang-kadang memang dikasih orang, ketemu kita punya ide tertentu, kemudian ketemu orang lagi kita punya ide yang lain. Outcome-nya adalah freeing yourself, finding a solution, reclaiming personal power. Jadi kalau dari sini jelas bahwa semua hal masalah itu, jadi saya merasa bahwa apapun cerita di sini adalah tentang seseorang yang punya talenta yang dia nggak ingin memiliki, dia malu atau dia ogah banget punya identitas itu dan kicking and screaming terus. Nah, sampai pada satu saat ada hal yang membantu dan kemudian membebaskan diri dari perasaan bersalah, perasaan kecil, aneh, dan terisolasi seperti Maryam tadi. Kalau kita lihat dari pesan terakhir dalam bacaan kali ini, hari ini, the key to all you seek is remembering love. Love itu apa? Kalau saya melihatnya ya kembali lagi ke pencipta kita. Kalau kita bingung kita mau ke arah mana, kita sebenarnya sedang mencari jati diri sih kalau saya lihat. Apalagi bulan baru di Cancer itu adalah tentang kita menemukan diri kita yang sebenarnya, yang paling core, yang paling inti. Dan ketika kita confused, kita tuh sebenarnya disuruh apa sih gitu ya. Dan seberapapun kita berusaha menjawab, kan kita nggak bisa menjawab dengan pasti, karena memang itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab dalam satu malam. Itu adalah proses sepanjang hidup. Dan beberapa periode kita akan menemukan beberapa jawaban. Nggak ada jawaban yang salah, tetapi bisa berbeda satu dengan lainnya. Nah, pada periode tertentu kita harus menjadi seperti apa, itu kan sebenarnya memang udah sesuai dengan tahapan yang diberikan kepada kita. Tetapi setiap kali kita merasa bahwa ini adalah bentuk cinta yang terbesar, bentuk kita koneksi dengan pencipta kita, itu tidak pernah hilang, saya pikir memang itu jawabannya. Kayaknya hari ini memang bahasannya lebih lebih kayak ngambang ya. Anyway, mudah-mudahan teman-teman tetap bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa hari ini adalah bulan baru. Kita diminta untuk kembali masuk memahami diri kita yang sebenarnya, dan ketika kita menemukan bahwa kita berbeda, kita punya misi yang tidak sama dengan kebanyakan orang, dan kemudian kita merasa rendah diri karena kita seperti melakukan hal yang salah, berbeda, atau bahan olok-olokan, maka sebenarnya percayalah bahwa kalau memang kita dibimbing ke arah sini, kita tidak pernah bisa mengelak walaupun kita kicking and screaming tadi, menolak bagaimanapun, sampai satu saat, karena memang tujuan kita ke sini adalah untuk menemukan hal tersebut. Dan ketika kita sudah menemukan, mungkin kita akan freak out ya, takut, tetapi somehow
selalu akan ada pembimbing yang bisa membantu kita mencari ke core-nya diri kita, karena memang itu yang harus ditemukan ketika kita masih hidup. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.